Apakah Twitter akan mati dihajar oleh thread dari Meta? Kayaknya sih iya. Tapi selamat datang di Seputar Internet, dan kali ini kita akan ngebahas thread sosial media app yang persis banget kayak Twitter, umurnya belum ada sebulan tapi udah ada 30 juta user. Dan apakah thread akan benar-benar bisa menyaingi Twitter? Buat kalian yang belum tahu, singkatnya Thread adalah aplikasi sosial media yang dibuat sama Meta yang punya Facebook dan Instagram dan WhatsApp, yang tampilan dan isinya sangat-sangat mirip dengan Twitter. Serius, isi timeline lu nantinya adalah orang-orang yang ngamuk, bosen atau random ngetik apapun itu terus ke post. Lu bisa mention orang itu, lu bisa RT, lu bisa quote RT. Minusnya nggak ada tab following, nggak bisa bikin list, dan kalau nggak salah masih belum bisa DM, terus lu nggak bisa ngeliat following orang. Jadi kalau lu nge-follow akun aneh-aneh di Thread, ayo buruan, mumpung belum ada fitur following kelihatan. Dihitung sampai gue syuting ini ya, kayaknya umur sosial media ini tuh nggak ada 10 hari gitu dari open publicnya. Jadi kalau gue kritik aplikasi ini mengenai dalemannya, sistemnya, algoritma dan lain-lain, ya gue tahu ini masih baru, tapi ya gue bodo amat, gue akan sebut, dan ya kedepannya sih harusnya diperbaiki ya. Gue sudah cobain dan tentu saja gue harus cobain. Beda sama kalian semua yang cobain karena FOMO. Kalau gue cobain karena I get paid untuk nyobain ini. Enggak, buat lu pada yang nggak tahu ya, banyak orang kayak gue gitu yang emang harus nyobain ini demi kerjaan mereka gitu ya. Tim-tim sosial media, pekerja-pekerja sosial media tuh mau nggak mau pasti akan harus terjun dan belajar gitu. Tidak semua orang bersosial media itu demi traffic, demi uang, atau demi nyari circle kayak kalian. Ada beberapa yang prioritasnya demi kerja juga kok. Jadi nggak FOMO-FOMO amat sebenarnya. Dan ya, Threads sucks. Really sucks. Jelek banget. Like, what the hell is this? Ini sangat-sangat dari sudut pandang gue ya. Jadi tuh gue udah tahu kalau Facebook itu bakal bikin semacam Twitteran. Udah diumumin lah, udah dibocorin lah. Satu hal yang gue benci dari Twitter semenjak dipegang Elon Musk adalah bagaimana isi dari feeds gue itu for you, yang dimana nyebelin. Yang gue udah cerita di video yang ini nih, yang dimana mau gimana pun algoritmanya, mau gimana pun nyetingnya, lu ganti ke following pun isinya nggak akan jauh beda. Karena perbedaan bagaimana algoritma di Twitter dengan di TikTok. Singkat kata, di TikTok kita bisa ngatur video mana aja yang bisa sesuai interest kita, sedangkan di Twitter enggak, men. Bisa tapi pakai list gitu lah, lu ngefilter per tab gitu. Aduh, itu ya gue tahu, tapi mendokusai. Nah, gue punya harapan sebenarnya Thread tuh bisa ngebagi itu tab tuh lebih rapi gitu. Bener-bener yang kayak Instagram, yang dimana kalau lu tahu di Instagram itu lu bisa ngelihat siapa yang bener-bener lu follow doang. That's it and that's all. Ada nih yang disuggest, tapi kita bisa matiin fitur itu. Jadi pure semua yang gue lihat adalah semua yang gue following, dan gue berharap di Thread kayak gitu. Defaultnya lebih parah daripada Twitter. Kita nggak ada for you, nggak ada following, semuanya for you. Yang gue lihat isinya orang-orang yang gue nggak kenal, bahkan orangnya nggak di Indonesia. Jadi gue bingung, lau sokap kok tiba-tiba main Thread terus tiba-tiba keluar di for you gue. Itu sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat nyebelin. Ya udah deh, gue coba deh selama beberapa hari gue latih algoritmanya. Masih belum bagus. Ya lagi-lagi umurnya emang masih baru, tapi ya kalau terus-terusan kayak gini mah ya susah untuk nyaingin Twitter. Terus tampilannya tuh aneh banget gitu ya. Mau mode dark, mau mode light, itu tuh kayak boring banget, kosong gitu, tulisan semua, dan fokusnya bingung mau ngeliat yang mana, mau ngeliat siapa. Ini orang siapa, nge-reply siapa. Ini siapa, reply siapa, di bawahnya ada reply lagi apa enggak, itu masih PR banget sih tuh tampilannya. Jadi 30 juta orang yang daftar karena gampang tinggal login pakai Instagram ini, ya menurut gua nggak tahu sih ngapain mereka di sana, tapi gua pribadi belum nemu semacam alasan personal untuk stay on Thread. Terus beberapa bug teknis lucu yang menurut gua kayak waduh. Yang pertama, lu kalau ngapus akun Thread, akun Instagram lu ikutan. Itu beneran terjadi apa enggak? Gua nggak ngecek langsung, tapi banyak banget yang ngomongin kalau beneran terjadi, very funny. Berikutnya adalah limit. Nah, ini lucunya ya. Jadi limit yang terjadi di Thread adalah kayak lu dibatasi aktivitasnya. Mungkin lu follow kebanyakan orang, atau lu nge-thread, ngedidel ya. Apa sih istilahnya kalau ini kan nge-tweet, ngedidel apa nge-thread gitu. Ya intinya lu nge-tweet di Thread kebanyakan dan lain-lain. Ini emang sesuatu yang udah sering kita temukan di Facebook. Sebenarnya sistem pengamanan biar lu tuh kayak dikiranya ngebot apa enggak nih gitu loh. Karena kayaknya automated lu gitu dan lain-lain lah. Atau simple lu jadi kayak nge-spam. Yes, gue tahu itu udah terjadi di Facebook, di Instagram gitu, dan sekarang terjadi juga di Thread gitu. Itu hal yang biasa. Cuman jadi lucu banget karena Thread ini buru-buru meluncur karena Twitter lagi bermasalah. Jadi Thread ini adalah barang yang belum jadi, yang dimana-mana jelas banget barangnya belum ready, diluncurkan ketika Twitter lagi kena bencana. Nggak bencana juga sih ya, pokoknya lagi ada masalah. Yaitu adalah Twitter somehow belum bayar kata beberapa orang, tapi kata Elon Musk katanya
takutnya ada masalah teknis gitu, yang dimana lu kena limit. Nah, limitnya ini parah, yang dimana lu tuh nggak bisa scrolling banyak Twitter. Jadi lu ada batasnya gitu, lu cuma bisa ngelihat berapa ribu tweet, berapa puluh ribu tweet buat yang centang biru dan lain-lain. Intinya lu nggak bisa main Twitter lama-lama karena traffic lu dibatasin sama si Elon Musk. Ya udah dong, orang jadi nggak bisa main Twitter, terus main apa? Keluarlah Thread. Nah, jadi dimanfaatkan sama Mark Zuckerberg kelemahannya Elon Musk. Tapi pas meluncur pun ada orang kena peringatan limit. Yang dimana limit ini adalah lawakannya Zuck buat ngeledekin si Mark gitu. Twitter di limit, pakai Thread dong. Oh, pakai Thread, ya di limit juga. Semacam solusi yang terlihat memang tidak solutif. Masih di topik apakah Twitter akan dikalahkan Thread, gue juga mau menilai dari sisi masyarakat budaya gitu, yang dimana mulai nih anak-anak Twitter tuh kayak semacam ya ngeledekin Threads lah gitu lah. Karena menurut mereka berhasil menjaga community Twitter dari lawakan-lawakan tidak lucu para influencer, selebgram dan lain-lain lah yang tidak sesuai culture Twitter. Dan mulai juga ada semacam gerakan gitu, mereka yang jengah sama circle komunitas Twitter yang merasa nggak nyaman sama community Twitter, mereka kabur ke Thread. Jadi perangnya bukan perang teknologi lagi nih, ini sekarang udah perang culture nih. Orang yang nyaman di Thread karena sebel sama Twitter, orang yang nggak mau pindah ke Thread dari Twitter karena mereka merasa nyaman di Twitter dan merasa orang-orang Thread ini ya emang orang-orang yang nggak cocok aja main Twitter. Ya tadi gue menyederhanakan paksa dan kasar doang ya, nggak semuanya bisa dinilai seperti itu per individunya gitu loh. Tapi kira-kira terbentuklah tuh ya situasi yang seperti itu di Indonesia, dan gue nggak tahu di US dan negara lain belum ngecek, tapi itu yang terjadi gitu. Twitter ngatain lah, lawakan anak Thread nggak ada yang lucu, anak-anak selebgram yang biasa bikin video nggak bisa bikin kata-kata lucu. Mulailah ngata-ngatain anak Twitter saltian mulu, apa-apa dikomentarin mulu, udah pindah platform masih nggak rela. Pokoknya berantem deh tuh Thread dan Twitter. Nah, gue bodo amat, gue nggak peduli mereka mau ribut gimana, terserah. Gue tidak mau membatasi diri gue sama sosial media karena pertama kerjaan gue, kedua ya emang kenapa. Tadinya gue main Thread cuman buat analisa, cuman buat tahu ini bagaimana sih situasi platform sosial medianya dan lain-lainnya. Pokoknya work related things lah. Terus akhirnya gue menemukan nih untuk gue pribadi alasan seru buat main Thread itu apa? Ya berangkat dari poin yang tadi, yaitu ikut menikmati pertarungan itu gitu. Jadi kalau kalian sadar ya, di Thread gue ngejelek-jelekin Twitter, di Twitter gue ngejelek-jelekin Thread for fun. Dan gue nggak tahu, gue udah nggak cek replies lagi ya di dua sosial media tersebut. Jadi ya nikmatin aja orang-orang rusuhnya kayak gimana membela-bela sebuah platform. Ya silakan kalian follow gue kalau kalian mau ikutin perdebatannya. Ya mungkin beberapa hari ke depan gue akan jadi anti Twitter di Thread dan anti Thread di Twitter gitu. Kocak juga ya. Ya semoga mereka yang udah marah-marah nggak nonton video gue. Justru jelas ya tadi ya, dari segi teknologi Twitter walaupun hancur ya, walaupun Twitter tuh gak bagus, Twitter tuh hancur, oke? Thread hanya baru dibikin dan so far belum bisa lah, dia masih level 2 Swordman lah. Ini mau ngehajar level 45 Knight yang armornya pecah nih, tapi ya masih belum tetap kuat lah. Tapi we will never know. Tapi dari segi culture di Indonesia ya, gue gak tahu di negara lain, ini sangat berpihak ke Thread banget sih. Yang dimana tuh orang jengah sama Twitter, pengen main di Twitter tapi takut nanti disenggol atau nanti dirujak di Twitter, mereka pindah ke Thread. Dan terjadilah lempar-lemparan ide dan kritik antara kedua platform tersebut. Di kedua platform tersebut ya gue rasa ini bisa menjadi semacam peluru buat Thread ngalahin Twitter. Menang di culture dong, bukan di teknologi. Ini seru banget men, kayak main Civilization. Fun fact buat yang belum tahu, Facebook dan Meta itu udah rutin sekali kalau nggak bisa dibeli ditiru. Maksudnya gimana no? Jadi selama perjalanan sejarahnya Facebook ini tuh udah banyak pesaingnya kan. Nah, Facebook itu tuh suka banget kalau misalnya ada pesaing tuh langsung diembat, dibeli. Contoh Instagram, WhatsApp, dibeli berhasil gitu kan. Tapi ada tuh yang nggak bisa dibeli, namanya Snapchat, nggak bisa dibeli, ya udah ditiru. Nah, jadilah fitur story Instagram, Facebook dan WhatsApp itu bener-bener niruin fitur story-nya Snapchat. Ini mulai kesaing nih sama TikTok nih, mulai bikin IG Reels ya kan. Jadi peniruan Twitter ini juga udah bukan hal yang mengagetkan sebenarnya, melihat bagaimana langkah-langkah Facebook melawan kompetisi. Dan tentu saja ini bukan skakmat untuk Elon Musk yang sekarang udah jadi bosnya Twitter. Elon Musk akhirnya membuat lawsuit atau apa ya istilahnya, Elon Musk menggugat Mark Zuckerberg kalau dia itu niruin Twitter di Thread. Yes, udah diajukan dan gue pikir mereka berdua bakal berantem di cage fight. Ya pokoknya berantem gitulah, kalau kalian belum tahu. Mereka berdua tuh pengen ribut gitu katanya, kickboxing apa yang memang gue nggak tahu. Ternyata ributnya di pengadilan. Orang kaya. Dari gue pribadi ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan. Pertama, Twitter tuh udah hancur dipegang sama Elon Musk, dan adanya Thread ini sebenarnya bagus gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak ada persaingan gitu. Jadi si Elon Musk nggak bisa sesuka-suka hati gitu ngatur Twitter
Twitter jadi kacau balau begitu. Tapi Mark Zuckerberg juga menjadi kompetitor itu dengan cara yang nggak beres, yaitu dengan meniru. Dan itu adalah kegiatan rutin dia tiap tahunnya untuk meniru aplikasi saingan dari kiri kanan. Kalau secara peradilan, Mark Zuckerberg ini udah jelas-jelas sering banget niru tapi lolos-lolos aja gitu dari pengadilan. Gue nggak tahu apakah pengadilan kali ini Elon Musk bisa menang melawan Mark Zuckerberg, atau malah Mark Zuckerberg keluar seperti biasa sebagai pemenang dan berhasil meng-copy paste kompetitornya. Kalau dari sejarah, Elon Musk baru-baru ini jelas kalah di pengadilan, yang dimana dia mesti beli Twitter karena dia ya udah kalah gitu loh. Bukan kalah ada proses peradilan ya, tapi lagi proses apa sih yang sebelum pengadilan tuh, yang dimana nih kayaknya kalau kita ajuin ke pengadilan kalah deh, dan akhirnya ya udah Twitter dibeli. Jadi dari track record berantem di pengadilan, Mark Zuckerberg jauh lebih ahli sih, lebih powerful daripada Elon Musk. But we never know. Kalau kalian dukung siapa, komen di bawah. Terus apa alasan kalian pindah ke Thread? Atau apa alasan kalian masih di Twitter dan nggak pindah ke Thread? Atau jangan-jangan kalian nggak main Thread dan Twitter? Bagus! Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support langsung gua, kalian bisa dengan membeli buku gua. Buku Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu. Gua yang nulis bareng tim. Ini tentang bagaimana kita bisa memahami dunia sosial media bukan dari algoritma doang, tapi dari tentang ini dunia nih, ketemu dunia nih, jadi nyatu nih. Jadi lu nggak bisa bedain lagi mana yang real, mana yang internet, mana yang enggak, dan lain-lainnya. Kalau mau beli, kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Gue tunggu komentar-komentar kalian, dan mungkin setelah sebulan atau setahun atau mungkin ada update besar lagi, gue akan bikin videonya. Makanya jangan lupa subscribe, dan ya gue tunggu konten-konten kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.